Ya, berarti dia belum belajar secara seluruh. Pokoknya semuanya bahasanya bahasa sopan santun, tidak ada bahasa Quran yang bahasa itu jelek, itu tidak ada. Kemudian jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ayat berikutnya menunjukkan ya tentang faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian hadiran Ramadan, hadir di bulan Ramadan, laisa huwa min ahli al-azar. Dia enggak punya uzur. Maka apa? Yajibu alaihi shaumuhu. Wajib baginya apa? Puasa. Sebagaimana zahir ayat menyebutkan. Dan kita tahu jamaah sekalian, awal puasa yang pertama kali disyariatkan kemarin bagaimana? Awal puasa itu pertama disyariatkan itu milih. Ya, man syaa shoma Ramadan, wa man syaa aftara wa at'ama. Puasa itu pertama kali jamaah sekalian, apa kemarin? Itu dipilih, suruh milih, boleh puasa ataupun enggak puasa, bayar fidyah. Kalau kita suruh milih ya milih bayar fidyah apa? Puasa. Ya. Zaman sekarang ya. Kemudian Allah wajibkan puasa ya. Min syuhudi syahri wa tulu'il hilalihi al-mukallafi bila udrin. Ketika kita munculnya bulan suci Ramadan di awal bulan itu, maka diwajibkan bagi yang melihat dan sudah mengetahui masuknya Ramadan dengan tata cara tertentu ya, kita lihat dengan apa? Ru'yah yang dilakukan oleh pemerintah kita, ada saksi, disumpah, diterima sumpahnya, kesaksiannya, kemudian kita puasa Ramadan. Nah, bagi orang yang tidak memiliki udzur. Kemudian safar. Ya, ayat berikutnya Bapak. Ayat berikutnya maka wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Kita berbicara tentang nanti dulu beliau membawakan di sini pendapat tentang orang yang safar dan dia melihat bulan Ramadan. Ataukah dia sedang dalam kondisi mungkin kemudian apa? Dia mau safar. Ini kan kita perpanjang banget pendapatnya. Banyak di sini. Ada sebuah riwayat dari Aisyah, qalat, ini dari Ummu Zarrah mengatakan kepada Aisyah, qalat, ataitu Aisyata fi Ramadan. Aku mendatangi Aisyah di bulan Ramadan. Qalat, min aina jibti? Aisyah bertanya kepada seorang wanita tadi yang namanya Ummu Zarrah. Dari mana engkau wahai Ummu Zarrah? Qultu, aku mengatakan min indi akhi Hunain. Aku dari tempat saudaraku di Hunain. Ya. Qalat masya'u. Apa kepentingannya kamu kok bisa ke sana? Kalau bahasa kita. Ya. Qalat, maka Ummu Zarrah mengatakan wada'tuhu yuridu yartahil. Aku mengucapkan selamat tinggal, kalau bahasa kita itu datang ke rumahnya karena dia mau apa? Mau safar, mau pergi. Ya, seperti kita kalau ada saudara kita mau pergi, kita perpisahan lah ya, kalau bahasa kita ya, lalu saliman, kemudian kita mendoakan. Maka Aisyah mengatakan, fa'akri'ihi assalam, sampaikan salamku kepadanya, wa murihi falyukim, ya, dan sampaikan kepada dia, ya, kepada saudara laki-laki itu tadi, untuk senantiasa mukim, ya. Kalau adrakani Ramadan wa ana bi ba'di tariqi la aqamtu lahu. Andai saja aku itu menemui Ramadan dan aku sedang berada pada sebuah perjalanan, la aqamtu lahu, maka tentu akan aku apa? Mukim di sana untuk tidak safar. Ini penekanan yang ditekankan bahwasanya kita ketika tidak ada keperluan yang sangat mendesak itu jangan bermudah-mudahan safar. Eman-eman Pak. Kecuali kalau memang saking perlunya ya, kayak misalnya kita rumahnya jauh, ya, kemudian anak pondok yang pengen pulang kampung yang masya Allah jauhnya luar biasa, itu boleh untuk tidak berpuasa bagi yang memang dia memiliki kesulitan. Nanti kita bahas bagaimana yang lebih baik, apakah kita puasa atau tidak, nanti kita sebutkan sisi pendalilan. Maka para ulama di sini ma'ruf ya, bahwasanya orang yang sedang dalam perjalanan itu boleh untuk berbuka. Tapi kalau kita tidak boleh bermudah-mudahan untuk apa? Safar.
Apalagi ya, kita kan mungkin ngakalin, ada orang yang ngakalin dalil. Mau makan, kayaknya nggak boleh. Udah saya sabar lah, biar bisa apa? Tidak buka. Jadi dia puasa pagi, udah mulai nggak tahan, dia sabar, biar bisa ngombe. Nah, ini berarti karena ngakalin seperti ini harus dihindari. Ya. Kemudian, memanggana maridon, sakit, ini boleh. Wal maradu alladhi ya'jizu ma'ahu insan an shaum. Itu sakit yang seorang itu tidak bisa puasa. Ayasuk alaihi masyaqqatan yu'dhi, atau memiliki kesulitan yang dapat membahayakan dirinya, itu tidak boleh puasa. Auturji'u anhu syifa. Ya. Sampai kemudian kembali padanya kesembuhan. Fadlan 'anil mardi alladhi yukhafu ma'ahu 'ala nafsihi. Jadi utamanya Allah berikan bagi orang yang sakit, yang ditakutkan, dikhawatirkan baginya itu apa? Membahayakan di diri. Maka boleh untuk apa? Kita tidak berpuasa bagi orang yang sakit. Tetapi apa jamaah sekalian? Batasan orang yang boleh meninggalkan puasa itu bagi yang sakit, sakitnya seperti apa? Namanya batuk sakit apa tidak, Pak? Sakit ya. Kemudian apa? Pilek, panuan, itu kan sakit juga ya. Kecantengan. Kira-kira boleh nggak puasa? Nah, kita bahas di sini. Wa inna ma yaftalifuna fi hadhil maradi wa wasfihi alladhi yujibu al-fitrah. Para ulama itu berselisih pendapat tentang batasan orang yang sakit, seperti apa sifatnya. Qala Hasan An-Nakhai, maka Imam Hasan An-Nakhai mengatakan, "Idalam yastati al-maridu ayyusalliya qa'iman afṭara." Batasan minimalnya adalah ketika orang itu ketika sakit tidak bisa sholat dengan cara berdiri, maka dia boleh. Ini batasannya, Pak. Contohnya seperti apa? Orang yang demam. Ya, jadi ini kembali kepada orang yang sakit itu sendiri. Kira-kira sakitnya tersebut itu luas atau tidak sudah puasa. Ya, jadi ini kembali kepada kita ataupun kepada dokter yang memang sudah memvonis. Dokter sudah bilang tahu kamu nggak boleh puasa karena ini. Alasannya secara medis sama sekalian. Tapi panggahnya ya ini nggak boleh. Orang masa orang puasa bisa sakit? Ya. Ya kalau memang kita sehat seperti ini, kita puasa insya Allah tidak sakit. Tapi kalau orang yang sudah divonis sama dokter, memang mungkin asam lambung udah tinggi banget sama misalnya, atau dia punya gangguan yang lain, ya, maksudnya bodoh akan membuat kita ini apa namanya bahaya. Ini kalau semua sudah ditentukan sakitnya, sudah memang jelas sakitnya, jangan nekat sampai kemudian membahayakan diri sendiri. Tidak boleh dalam agama Islam. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukan. Jangan kau jerumuskan tangan-tangan kalian dalam kebinasaan. Kebinasaan apa saja, termasuk sakit tadi. Sakit, paksa pengen puasa, udahlah kan? Sakit tersebut untuk sholat saja tidak bisa berdiri. Tidak boleh kita menjerumuskan diri kita dalam apa? Kebinasaan. Rokok misalnya, rokok itu gimana? Membinasakan atau tidak? Ya, kalau seorang tanya dalil rokok halal atau haram? Ya nanti pada ribut Pak, apalagi hari ini ya ada yang ribut menghalalkan rokok ya. Terus gosek kita campur lah Pak. Ini kalau kita belum bisa meninggalkan rokok, diem, nggak usah komen. Ya, berusaha kepada berdoa kepada Allah, berusaha untuk meninggalkan rokok. Jadi jangan mengadakan pembelaan, kok salah udah salah. Ya, repotnya seperti ini Pak. Bukti tadi dalilnya masalah khusus tidak ada, tapi apa? Jelas. Jangan engkau jerumuskan diri kalian dalam kebinasaan. La darara wala dirar, itu ada kaidah ulama dalam masalah fikih itu tidak boleh menyakiti diri sendiri maupun menyakiti orang lain. Jelas. Dibungkus rokok ada tulisannya Pak. Merokok membunuhmu sekarang Pak. Bukan tidak menyebabkan lagi, jangan menyebabkan karena sudah perokok membunuhmu. Dan kurang apa coba Pak? Lu kan ada ucapan ulama yang mengatakan rokok itu wajib diselesaikan, betul. Apakah kemudian menghalalkan rokok dan rokok juga? Tidak Pak. Ulama itu yang kemudian membolehkan parfum pakai alkohol misalnya. Dalam fatwa ya boleh. Ada yang nggak boleh, ya kan? Ini namanya fatwa Pak. Ulama menjelaskan ini boleh, ini tidak. Ini halal, ini haram, ini makruh, ini halal. Dijelaskan oleh para ulama. Tapi apakah ulama yang membolehkan alkohol dengan minyak wangi tadi yang membolehkan? Apakah dia menggunakan minyak wangi dan alkoholnya? Tidak. Ini namanya apa? Kembali kepada diri kita Pak. Antara apa?
takwa sama fatwa itu dibedakan. Saya pernah Pak digeruduk sama beberapa jamaah ibu, digeruduk Pak, hebat apa digeruduk. Padahal saya di situ juga. Saya membawakan jawaban tentang pertanyaan jamaah yang dia punya pohon apa namanya itu? Buah pala. Buah pala kan, lalu buahnya ya, bukan biji apa buahnya yang mama bilang. Biji pala. Kalau buahnya enggak. Biji pala. Apakah itu halal atau haram? Ini para ulama udah berselisih pendapat dari jauh-jauh hari. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal. Nah kita Pak sebagai apa ya yang ditanya, ya kan menjawab ya. Ada ulama yang mengatakan halal, ini dalilnya, ini alasannya. Itu jelaskan secara gamblang. Ini haram menurut ulama ini dalilnya, ini alasannya jelas. Itu tidak, iya saya jelaskan Pak. Dan saya pribadi mengatakan lebih condong kepada yang tidak membolehkan karena untuk kehati-hatian, karena saya juga nggak konsumsi, saya juga nggak nanam. Ustaz ini nggak mikir orang udah nanam lama-lama suruh nebang. Siapa yang suruh nebang jamaah? Saya ngomong ini halal, ini boleh, ini tidak, udah. Ini fatwa. Masalah takwa kembali kepada diri masing-masing. Yang nanya ini qadarullah, beliau itu mengambil kehati-hatian Pak. Ustaz ya, kalau saya sekarang mungkin menggunakan pohon ini untuk hal yang halal, untuk masakan segala macam, ya boleh. Tapi saya khawatir anak-anak saya seperti apa, siapa tahu di zaman nanti. Dia kekhawatiran tadi berdasarkan atas takwa, bukan fatwa tadi. Fatwa tadi dijelaskan. Maka takwa kembali kepada diri masing-masing. Ya, pokoknya dicaci maki saya macam-macam. Saya mikirnya, ya sudah, ini resiko. Ya, enggak baru kemarin sore ini enggak lain dan ilmunya, ya monggo. Enggak mau ngaji dengan kita juga kita keberatan. Ya, mau ngaji ya monggo kita ngaji bareng-bareng. Tapi masya Allah ya namanya ibu ya kita memaklumi Pak. Jadi akhirnya sampai karena sih saya mungkin ada fitnah di situ, ada tambahan-tambahan ya untuk menghangatkan sesuatu, sehingga mereka mengatakan Ustaz mengharamkan, mencela. Akhirnya sih istri membawakan jawaban yang saya jawab. Boleh semua dikirim grup. Ini malu sendiri Pak. Ya, kita katakan kita antara fatwa dengan takwa itu berbeda. Mungkin rokok tadi ya, kita kembali ke perkara yang tadi sedikit nyenggol Pak. Ada mungkin ulama yang menyebutkan itu ada Pak. Kalau mau kita ambil referensinya ada juga. Saya juga kaget kemarin. Ada ulama yang menyebutkan tentang khilaf di sana, bahkan ada yang mengatakan makruh saja. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan haram. Itu macam-macam. Tetapi jamaah sekalian, kita yang sudah ngaji, apa yang pantas membela sesuatu yang menurut pandangan masyarakat kita sendiri sudah kurang baik. Coba Pak, kalau ada orang merokok gitu, kira-kira gimana? Kan kurang enak ya, apalagi kita yang tidak suka ya, orang merokok pas berpus. Dan terus jauh-jauh kita bayangin Pak, mohon maaf, kita bisa membedakan mana yang pas, mana yang tidak, kita bayangkan. Bayangkan Rasul dan para sahabat itu merokok-merokok di depan teras Masjid Nabawi. Kira-kira kebayang nggak sampean? Nggak mungkin kebayang. Kalau ada yang kebayang berarti udah apa? Rusak ini pikirannya. Terlalu buruk pandangannya kepada Rasul dan para sahabat. Tapi kalau kita bayangkan Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafikin, tokoh-tokoh Quraisy yang musyrik, orang-orang munafik, ngerokok di depan teras masjid Diror, kira-kira kebayang nggak sampean? Yang ngerokok di depan masjid itu orang-orang tokoh-tokoh orang munafik, gembong-gembong munafikin, orang-orang munafik. Dan itu ngerokok di depan masjid Diror. Tahu masjid Diror ada kisahnya ya? Masjid yang digunakan untuk memecah belah jamaah di Masjid Kubur. Waktu ini dibangun oleh Rasulullah SAW. Bayangin, kebayang nggak? Kebayang. Berarti apa? Baik atau tidak? Enggak, sama sekali. Maka kita harus memahami jamaah sekalian, sesuatu yang membahayakan diri kita sebaiknya kita hindari. Nggak usah jauh-jauh Pak. Knalpot motor yang brom ya, atau knalpot yang bising banget. Kira-kira di pandangan masyarakat baik atau tidak? Nggak baik Pak. Merusak apa enggak? Ya merusak telinga. Ya, itu kan merusak masyarakat, merusak ya suara segala macam. Belum yang lain-lain, ada orang sakit segala macam.
Maka kita bisa menilai, tidak menyebutkan dalil sekalipun. Ingat, ada takwa, ada fatwa. Maka sebelum kita mengambil fatwa, takwa kita naikkan dulu, sehingga kita kemudian tidak pilih-pilih yang enak. Ada dua pendapat, ini boleh, ini syubhat, bolehlah, nggak apa-apa. Kan cuma syubhat, belum jelas, itu tidak kita tinggalkan. Dan Rasul sudah memesankan jauh-jauh hari kepada kita semuanya, ya. Paman waqa'a fi syubhat waqa'a fi haram. Siapa yang jatuh kepada perkara yang syubhat, perkara jatuh kepada perkara yang haram. Jadi kita itu punya takwa yang harus kita jaga. Mana yang kita pantas mengambil itu harus kita pahami baik-baik. Jangan menjadi orang yang hanya cenderung kepada takwa, sehingga kemudian mengambil yang paling enak menurut hawa nafsu dia. Ini yang keliru jamaah sekalian. Maka di sini puasa pun demikian. Kita meskipun kuat berpuasa, jika memang sudah divonis untuk tidak berpuasa, jangan, untuk menjaga kesehatan dan yang lainnya, maka jangan berani-berani untuk kita menentang. Jadi landasannya di sini kembali kepada diri masing-masing. Kalau memang sakit itu demam, ya namanya orang demam kan kira-kira puasa bisa apa enggak, Pak? Nah, berbahaya, step bisa jadi kalau kita demam kemudian kita puasa, nggak minum, nggak makan, nggak minum obat. Dan masya Allah, demam itu penyakit yang sakit yang menurut anak pribadi itu penyakit yang mengerikan, Pak. Ya, karena saya ini pengalaman pribadi ya. Jadi jarang sakit ya, Pak. Karena juga bilang batuk saja. Tapi kalau ketika demam itu nyawa itu rasanya udah mau lepas dari badan. Masya Allah, saya berdiri sampai muka sampai gigil. Masya Allah. Jadi kita kembali kepada kita, siapa yang sakit maka kembalikan kepada diri masing-masing. Sakit yang memang itu membahayakan diri sendiri, bukan dengan sakit pilek tok nggak puasa misalnya. Sakit gigi puasa nggak kira-kira, Pak? Sakit gigi, sakitnya tuh muncul jam 10 siang, sakit gigi. Dan ketika antum sembuh dengan obat luar, biasalah ini kalau ditempelin koyo soal sembuh Ustaz, puasa. Tapi kalau udah suakin, udah mau pingsan, sakitnya mungkin membahayakan, kalau nggak minum obat udah hilang rasa sakitnya, minum. Kita bisa mengganti dari hal yang lain. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali yang apa dia mampu. Dan di sini yang kita bahas ya. Sedangkan masalah orang yang safar itu ada 3 pendapat menurut para ulama. Apakah orang yang safar itu berpuasa atau tidak? Diingat baik-baik, Pak, supaya nanti nggak ribut. Dan kita harus saling legowo di dalam masalah ini. Ini masalah apa? Fikih. Jadi jangan dibawa ke ranah akidah. Karena sebagian teman-teman juga yang mungkin masih semangat ngaji itu membahas masalah fikih ke ranah akidah. Jadi beda masalah fikih dituduh sebagai apa? Orang yang keluar dari manhaj salaf. Ini sudah mulai banyak. Kita dewasa, jangan bahas masalah fikih untuk dibawa tertarik masalah manhaj. Sampai dengan lantangnya mengeluarkan seseorang dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ini berat. Bahkan saya sering muncul tadi komentar saking beratnya tahan saya, Pak. Ada video rekaman sholat madhab Imam Malik. Ketika takbir itu nggak angkat tangan. Kemudian bacaan Al-Fatihahnya Maliki Yaumiddin namanya pendek. Sedangkan ada juga pakai riwayat yang lain, kira-kira yang lain di video. Orangnya langsung komentar, ini ibadahnya bid'ah. Terus saya ketika baca ya karena ketika teman itu muncul bakal komen ini saya baca. Ya Allah, orang ini lagi. Dia tuh nge-share cuma isinya tuh bantah kita terus. Padahal itu ya perbedaan mazhab. Saya komentar langsung. Antum jangan terlalu liar membid'ahkan sebuah amaliyah yang itu menjadi khilaf di antara masalah fikih ya. Ngaji dulu baru antum tahu bagaimana perbedaan mazhab yang bisa ditoleransi dan mana yang tidak ditoleransi. Tidak balas orang. Sering kali itu muncul yang seperti itu. Tapi ini ada juga bahkan nuduh ya organisasi A itu semuanya pelaku bid'ah katanya. Kita sebagai gurunya itu merasa, ya Allah, kita itu dakwah menjaga betul-betul bagaimana supaya tidak timbul perpecahan. Ya kita jelaskan, tetap kita jelaskan, Pak, benar.
Tapi cara menjelaskan dengan dalil, dengan ilmu, dengan cuma mengecap, itu tanggapannya beda di masyarakat. Akan muncul perpecahan di masyarakat. Buktikan saja, apalagi di Facebook Pak, itu masya Allah, orang yang bodoh, orang yang pinter, langsung ngumpul semua di situ. Dan jarang yang pinter, rata-rata yang pinter malas komentar, ya percuma juga, karena yang dikomentar ini orangnya debat kusir, orang yang bodoh. Ya, kita nyuruh orang gila pakai baju. Siapa yang gila? Kita Pak. Dipaksa dipukulin, pakai baju kamu kita pukulin. Ya, namanya orang gila. Tidak bisa kita samakan dengan orang yang waras. Maka kita harus hati-hati apalagi media sosial. Ada juga teman-teman yang kita nasihatin. Oh, kemarin saya komen di sini, habis komen saya tinggal pergi mancing keributan Pak. Kemudian dia nggak mau komen lagi. Ini dia awal seperti ini, ngajinya nggak boleh sembarangan. Jadi mau jadi komen di grup apa itu. Akhirnya apa Pak? Muncul hal-hal yang buruk. Sampai mohon maaf, ustaz-ustaz kita, ya, gambar-gambar ustaz kita itu dibuat celaan-celaan, dibuat jemput hitam, dibuat tanggung, ya dibuat masalah. Ini akibat pula siapa? Pula penuntut ilmu yang serampangan dalam berdakwah. Ya, oke lah. Para penuntut ilmu, jamaah ya, itu membawa keselamatan untuk diri sendiri. Tapi kalau ustaz membawa keselamatan diri ustaz dan membawa keselamatan jamaah, ini sering saya sampaikan Pak. Jadi kita sebagai penuntut ilmu, ayolah mulai kita itu jangan terlalu ekstrim. Ya, kecuali dalam masa-masa yang jelas itu syirik, kita sampaikan itu syirik. Meskipun tetap ada orang yang baperan Pak, kita nyampaikan ini amalia syirik. Pelakunya ketika melakukan ini perbuatan syirik. Tapi mereka ada orang yang masih juga salah tangkap. Wah, ini ustaz ini kerjanya mengkafir-kafirkan orang, kerjanya mensyirik-syirikan orang. Padahal ya kita tidak menuduh orang, kita menyampaikan amalia ini amalia yang salah. Itu pun tetap terjadi perselisihan, terjadi kemarahan, tapi kita tetap sabar. Tapi dalam permasalahan yang sifatnya itu fikih, ya kita harus pandai-pandai untuk mempelajari dengan baik. Jadi harus tanya. Pernah ada Quran yang riwayat apa itu kan? Ada beda tulisan fatnya itu Pak. Di posting ini Quran palsu, hati-hati. Saya lihat astagfirullah, ini kan bukan riwayat Hafiz, kalau itu kan riwayat Hafiz Pak. Yang Quran kita itu yang mushaf sekarang itu riwayat Hafiz. Ada riwayat yang lain itu banyak. Cara penulisan juga beda-beda. Tapi ada yang posting ini Quran palsu, dipalsukan, doanya jelek-jelek. Kita komentarin langsung, itu bukan Quran palsu Kita katakan, itu Quran dari riwayat yang lain. Ini bacanya seperti ini. Oh baru dong Pak. Ini namanya media sosial. Jadi kita masalah begitu berbeda pendapat itu ya hal yang wajar. Masalah puasa tadi orang yang sabar. Yang pertama, dalam jumhur ulama, mayoritas para ulama, dan ini termasuk pendapat yang dipilih oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i. Ila annahu yajuzu at-tarabbusu bil fitri fi safar. Boleh kita mengambil rukhsah keringanan untuk kita tidak puasa ketika safar. Illa anna shauma afdal. Tetapi puasa itu lebih baik. Pendapat yang pertama, apa? Boleh kita ambil rukhsah untuk tidak puasa, tapi puasa lebih baik. Ini pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama. Kita hormati Pak, karena mayoritas Pak. Ini membawa Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah. Pendapat yang kedua, wadhab Ahmad fil masyhur anhu. Imam Ahmad dan pendapat beliau yang masyhur, illa anna rukhsata lisaimi ayuftira fi safar illa anna fitra afdal. Bahwasanya orang yang puasa ketika safar itu boleh tidak puasa, dan tidak puasa lebih afdal. Pendapat siapa? Imam Ahmad. Kalau yang pertama tadi apa? Boleh tidak puasa, rukhsah ya, tapi puasa lebih afdal. Pendapat yang kedua, boleh ngambil rukhsah dan tidak puasa itu lebih afdal. Selisih pendapat atau tidak? Selisih. Nah, terus bingung Pak nanti. Oh, menurut Ustaz kami harusnya nggak usah puasa, karena kita mau ngambil kemudahan. Ini bukan dalil panjang. Ada kelompok lain, ini afdalnya ya puasa, karena sekarang perjalanan kan lebih mudah, puasa lebih afdal.
Seperti ini nanti ribut Pak akhirnya. Sampai kemudian kamu tuh nggak ngikutin pendapat Ustaz kibar kamu, bukan yang sunnah malah besar seperti itu Pak. Ini bahaya. Ini penuntut ilmu yang mainnya terlalu jauh. Kadang-kadang ngomong, tuh ini kurang atuh gue, ngajimu kurang atuh, ini kekadon sampai tersesat. Akhirnya apa? Mengatakan pendapat dia yang paling benar. Pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga ini merupakan riwayat Imam Ahmad dan riwayat yang lain. Ini perkataan Umar bin Abdul Aziz, ya, dan termasuk ucapan Ibnu Munzir. Annal amra mabniun ala sa'ati wal qudrati. Bahwasanya masalah ini mau puasa atau enggak ketika safar itu tergantung kepada keluasan ataupun kemampuan dia. Fa in istata'a al-insanu ayyasuma bila masyaqqatin kana siyamu afdal. Kalau kita dalam perjalanan kemudian kita mampu dan enggak ada kesulitan dalam perjalanan tersebut, maka puasa itu lebih baik. Ini pendapat yang ketiga. Wa in kana samanaka masyaqqatun, jika kemudian perjalanan tersebut kesulitannya banyak, capek segala macam, fal fitru afdal, maka berbuka itu lebih utama. Wa rasulullah fil halaini bisaumi awal fitri malam yu'dhi nafsahu bisaum. Maka rukhsah yang diambil itu kita lihat diri kita. Kalau memang kita puasa ketika dalam perjalanan membahayakan, maka sebaiknya berbuka. Kalau memang kita mampu, ya mau puasa. Jadi kita harus menghormati satu dengan yang lain. Dan ini terjadi Pak di zaman Nabi SAW ketika para sahabat itu dalam peperangan, kalau dalam perjalanan juga di dalam riwayat disebutkan itu, mereka ada yang puasa, mereka yang tidak. Maka di suatu sisi Nabi mengatakan puasa, afdal memuji orang yang puasa. Di sisi lain Nabi memerintahkan untuk berbuka. Maka kita sebagai para penuntut ilmu, maka harus terbawa dalam masalah fikih. Kalau mampu ya puasa, tidak apa-apa. Mau kan ambil pendapat ya harusnya berbuka Ustaz, karena Allah memberikan rukhsah. Maka jangan kita ini, Rasul kan mengambil yang lebih mudah. Ya monggo silakan. Ojo ngeyel Pak. Masalah kunut saja saya pernah ribut sama jamaah. Kunut Pak. Ustaz kok kunut Ustaznya? Ya sampai siapa lu Mas? Ini kan ini Ustaz kita gini. Sama Ustaz Iqbal. Imam Syafi'i boleh. Saya buka ulama yang sekarang yang masih hidup. Ya, kita baca referensi segala macamnya. Ini khilaf sudah terjadi pada zaman dulu. Jadi seorang yang zamannya itu masalah kunut. Apalagi saya bisa menyesatkan. Saya punya teman Pak, beliau masya Allah, disiplin ilmunya tinggi, bagus, kakak kelas. Ya beliau itu ketika saya tanya itu beliau mencarikan dalil, membantu ketika saya di pondok, luar biasa. Dan beliau ahli dalam bahasa Arab. Kitab-kitab yang beliau baca itu luar biasa sangat banyak. Juga punya sangat matang juga banyak. Dan dari ulama-ulama juga ada. Beliau itu malah mendukung kunut subuh. Beliau kunut Pak, sampai dicap beberapa ikhwan di tempat beliau itu dikatakan itu bukan Ustaz Salafi gitu. Sampai seperti itu Pak. Dan ini ya mungkin terjadi di antara kita, ya terlalu keras dalam masalah mengambil pendapat. Ustaz Fulan itu kan Ustaz kibar ya. Namanya Ustaz kan bisa diambil, bisa tidak. Bisa jadi beliau mengambil pendapat yang mungkin masih diperselisihkan oleh para ulama. Jadi ini banyak terjadi jamaah sekalian. Nah kita harus dewasa dalam masalah fikih. Ini kita nggak sampai masalah etika ya, Masya Allah. Sebenarnya masih banyak pelajaran-pelajaran yang kita akan sampaikan, bagaimana etika, bagaimana sejarahnya. Sebenarnya tidak ada, tapi insya Allah kita cukupkan di ayat ini aja insya Allah. Kemudian Allah mengatakan setelah ayat yang berbicara masalah rukhsah bagi orang yang sabar dan sakit, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ja'alallahu siyama yusran fi asli tasrihi. Allah jadikan puasa itu mudah di dalam asal pensyariatannya, bahkan mustahaban salah satu ayat. Allah pertama kali mensyariatkan puasa itu enggak langsung wajib. Ini bukti bahwasanya apa? Allah memberikan banyak kemudahan kepada kita. Dan ini tidak diberikan Pak kepada umat-umat sebelum kita. Makanya kita katakan umat Muhammadiyah adalah umat yang paling mulia, penyempurna dari umat-umat yang banyak alasannya, termasuk ini Pak. Pertama puasa disebut 3 hari. Ya, kemudian apa? Itu setiap bulannya.
Kemudian apa? Boleh puasa boleh, tidak diwajibkan. Diwajibkan pun masih ada rukhsah untuk tidak puasa bagi orang yang sakit, bagi orang yang safar. Dulu orang-orang sebelum kita itu mereka tidak diterima ibadahnya kecuali di tempat ibadah mereka. Dan mereka tidak diterima kesuciannya melainkan dengan air. Tapi umat Muhammad SAW, bayangkan Allah jadikan muka bumi ini sebagai apa? Tempat untuk sujud. Panjenengan mau sholat di ladang boleh, sholat di pinggir pantai boleh, di sawah boleh. Tapi kalau masjid kan jelas, ini kan bagi orang yang jauh dari masjid, ladang apa ngumpul buat gak mungkin kalau ke masjid ya butuh mungkin 3 jam 4 jam, kita sholat di sana boleh. Ya. Kemudian apa? Gak ada air, dengan apa? Tayamum. Allah inginkan kita sebagai umat yang senantiasa menjaga kebersihan dan tidak ketinggalan yang namanya apa? Ibadah. Sholat boleh di atas kendaraan. Ya, Allah tidak menginginkan kita tuh apa namanya? Kosong dari ibadah. Setelah sholat fardu, setelah ibadah wajib, pasti di sana ada ibadah-ibadah yang menyertai. Namanya ibadah rawatib. Sebagaimana puasa ada ibadah rawatibnya Pak, yang menggandeng puasa zakat. Ada juga puasa sunnah. Sholat fardu ada apa? Ada sholat sunnah juga. Allah menginginkan kita untuk senantiasa terus beribadah. Setelah sholat itu ada zikir. Setelah zikir yang muqayyad, ada zikir yang mutlak, apa saja dan berapa saja boleh. Ini menunjukkan bahwa umat ini umat pilihan, tapi ternyata saja kita lihat orang-orang yang dipilih sangat sedikit. Sekarang banyak orang Islam itu banyak kehilangan keislamannya. Kalau orang Jawa kan sekarang sudah apa? Terus hilang Jawa nih, karena masalah Pak. Saya orang Jawa, hilang Jawanya tidak masalah. Ada cuma suku saja. Tapi saya masih ngapak Pak, masih tetap ngapak. Ya, berarti Jawanya masih ada ya. Tapi yang bahaya itu orang Islam kehilangan keislamannya, itu yang bahaya. Ya, kita boleh. Dia bersuku punya apa? Ada, silakan dipertahankan kalau memang itu tidak menyelisih sunnah, tidak menyelisih syariat. Tapi sekarang kebalik, syariat sudah mulai hilang kesyariatannya karena apa? Ada. Sekarang sudah muncul Pak kelompok-kelompok orang-orang yang menggembor-gemborkan masalah kembali kepada adat. Kita harus menghormati nenek moyang leluhur kita. Hormati yang luhur. Jangan mengikuti tradisi pada pasir katanya. Sehingga mereka sekarang punya semboyan kembali kepada yang luhur. Yang luhur kita gimana Pak? Nenek moyang kita. Orang kambinan Pak, orang kambenan enggak pakai baju. Itu orang-orang pendahulu kita. Jangan seperti mereka. Kita pakai jilbab. Islam kita Islam, hormat pada agama itu lebih penting. Sedangkan ada apa yang lainnya itu boleh kita kerjakan. Ya. Misalnya pandangan pakai batik, itu ada atau bukan? Ada. Orang Jawa, orang Lampung, orang Padang, orang mana aja itu punya khas baju masing-masing. Sampai itu pakai peci. Orang apa pecinya apa tuh Pak? Tapis ya, pakai tapis. Bagus banget tuh pecinya. Saya jadi senang tuh Pak. Tapi apa? Kadang larang, kan kira suatu dalam. Ya. Pakai itu boleh silakan. Pakai baju yang mungkin orang Jawa ya pakai batik, monggo silakan. Pakai songkok ini orang Indonesia ya. Indonesia kan terkenal songkok itu, silakan pakai. Ya itu boleh gotong royong, ronda, apalagi Pak. Ketika orang-orang Jawa itu gotong royong rumah ya, itu boleh silakan. Ketika memang itu tidak menyelisih tapi kalau kesampaian kemudian disuruh ikutin tradisi leluhur, memasang sajen, ya, bakar kenyang memasang sajen, ya sorry, tidak boleh. Karena ini untuk siapa? Untuk bang saji. Ya. Meskipun alasan yang malu itu ya silakan. Kita punya prinsip. Ya. Adapun kita punya adat ya, kalau bisa adat kita dipertahankan. Ya orang Jawa misalnya, apa sih orang Jawa Pak ya? Keton banget ininya, pekewoh. Ya pekewoh orang Jawa harus punya. Jangan sampai orang Jawa itu kecicilan, dia punya adab. Jangan sampai. Ya makan pakai tangan kanan. Itu waktu kita kecil lah. Makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan depan mbak kita, lempar sandal sama mbak kita. Tapi kalau sekarang orang Jawa banyak yang makan pakai tangan kiri, makan ngomong Pak. Wow, itu sama baik gimana? Makan ribut.
Ya atau tidak? Makan di depan pintu, ditendang sama mamanya. Ya. Ini ada kita pakai. Tidak menyelesaikan syariat, tapi kalau yang sifatnya tidak pas dengan dalil yang maka di sini Allah banyak berikan kemudahan untuk kita, tapi jangan kita bermudah-mudahan. Agama itu punya pedoman. Agama itu punya hal yang harus kita pegang prinsip tersebut sampai mati. Ya, ada pun suku, ada pun adat itu bisa diikuti. Bukan agama yang ikutin apa? Adat. Maka di sini Allah berikan kemudahan, jangan kita bermudah-mudahan. Berapa menit lagi tadi? 2 menit lagi. 2 menit lagi. 2 menit lagi. Maksudnya kita cukupkan Pak ya. Insya Allah nanti bahas masalahnya sebenarnya pasnya itu sebelum puasa. Nah susah membawa ini ya, karena mungkin ya persiapannya lain tuh Pak. Yang ada maklum ya, karena kita bingung juga mau bahas apa. Ya. Kadang-kadang kalau bahas itu request apa nanti kita carikan, ya kisahnya kita jadi segala macam kita bahas. Insya Allah kita coba di sini masalah ini kajian yang lain. Insya Allah bisa kita pelajari dari kajian-kajian yang lainnya, bisa lewat YouTube atau yang lainnya. Semoga ini yang dapat kita sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Jika ada kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.